Perintah Pak Prabowo kemarin, jangan main-main dengan hukum. segera tuntaskan. Nah ini tuntas nggak nih, kan gitu. Katanya udah P21, Nah, dokumennya udah serahin semuanya ke kejaksaan, ke JPU. Mana yang benar? Jadi gini Mas Agri, walaupun saya sudah dengar kemarin dari Bid Humas kan ngomong tuh, Iya. akan segera diumumkan. Jumat itu, saya nunggu-nunggu juga. Jumat kemarin, lewat juga. Lewat, Sabtu lewat, Minggu lewat. Ini kita tunggu Senin nih, apakah muncul gitu loh. Iya. Jadi maksud saya itu supaya berikan kepastian hukum kepada masyarakat. Nah kita masuk ke substansi nih, Mas Agri. Keren. Kalau dari yang bersangkutan mengatakan SP3, dasar hukumnya apa? Iya. Kan ada mekanisme yang harus dilalui agar dapat itu SP3. Dasar hukumnya kadaluarsa, Pak. Nah, itu yang saya mau ketawa, kadaluarsa dari mana gitu, pola pemikirannya bagaimana, apakah harus dipublikasikan koordinasi antara JPU dengan penyidik untuk melengkapi berkas dan bukti-bukti yang lain, kan enggak. Faktanya kan sudah dikembalikan lagi berkas ke JPU, nggak ada yang salah, dia hanya lihat letterleg di atas kertas, tapi dia nggak tahu beberapa hari seminggu kemudian ada koordinasi tindak lanjut antara kedua belah pihak. Nah, sehingga pemenuhan alat bukti, pemenuhan berkas betul-betul sempurna agar JPU menyiapkan dakwaan. Nah ini kan udah masuk ke JPU sekarang. Nah ini kan udah serahin semuanya. Justru. Nunggu apa? Surat P21 lengkap dinyatakan begitu dari JPU? Kita juga berharap bahwa JPU memberikan kejelasan, ada kepastian hukum. Nah, kalau dibilang tadi nunggu P21, saya kan bukan yang menangani, walaupun saya sudah bisa membaca. Iya. Bacaannya kemana nih Pak? Ini ngejar nih Mas Agri. Ya kita tunggu aja nanti dari Divisi Humas Mabes Polri. Apa pengumumannya, apakah ini penyerahan tahap 2 atau bagaimana gitu loh. Penyerahan tahap 2 kan P21 namanya. Saya kan nggak ngomong gitu Mas Agri. kita kan berdoa ya, tidak terlalu lama ada penyerahan tahap 2. Nah, kita berdoa saja gitu loh. Saya kan nggak mau yang menyebutkan nanti P21 itu kan antara JPU dan penyidik. Nah, kita kan berdoa mudah-mudahan ya tidak lama kemungkinan ada penyerahan tahap 2. Teman-teman, penyerahan tahap 2 itu P21 ya. Aku nggak ngomong Mas Agri gitu ya. Biarkan nanti penyidik dan JPU yang ngomong tuh. Oke. Dapat bocorannya Jumat lewat. Harapannya setelah lewat Jumat? Saya harapkan hari ini harus. Tapi kan hari libur Pak, nggak mungkin dong. Hari ini dong. Oh sorry Senin ini ya. Ada kepastian hukumnya, dipublikasikan kepada masyarakat. Bagaimana sih posisi kasus itu agar jangan terombang-ambing gitu loh. Yang jelas pasti yang dikatakan tuh bahwa ini dihentikan, nggak mungkin dihentikan kan itu. Kecuali Roy Suryo mati. Nggak ngomongnya ada di undang-undangnya. Masa sih? Iya. Kecuali salah satunya meninggal dunia, itu dihentikan. Demi hukum gitu ya? Iya. Kan macam-macam demi hukum tuh, karena dia gila kali apa dia segala macam, bisa aja kan gitu. Ada beberapa kriteria lah. Lebih bisa lagi gila mah. Ya kalau gitu loh. Oke, lanjut. Nah, makanya sebenarnya kita lihat nanti bagaimana posisi kasus ini bisa berjalan dengan baik. Tapi saya berharap bahwa ini segera dituntaskan. Nanti kita lihat nanti di pengadilan. Kalau kita mau perang, betul-betul menunjukkan kepiawaian kita di arena pengadilan aja. Kemarin saya lihat ada podcast lah dari namanya AA atau apa siapa nggak ngerti gitu. Sebut nama lah. Ya itu yang punya podcastnya tuh. Dia AA gitu kan. Saya senyum-senyum aja gitu loh. Karena di dalam keterangannya ya jelas, karena kalau seandainya Pak Riki kan mengatakan kenapa tidak pra-peradilan saja kan begitu. Itu kesalahan hukum yang benar kalau dikatakan bahwa itu cacat formil. Nah dia bilang begini, loh kan itu hakimnya tunggal. Lah ya iyalah. Oh pra-peradilan hakim tunggal, masa hakim jamak? Saya bilang gitu kan. Suruh 3, 5 atau 7 gitu ya hakimnya ya. Hakimnya. Jadi ini belajar dari mana lagi nih? Kok ngomong sembarang kalir gitu kan? Lah berarti kenapa kok takut? Itu kan salah saluran. Karena dia bilang gini loh Pak Agri. Nah ini kan sudah berbagai macam cara dilakukan untuk menerobos dari Komnas HAM, dari ini dia yang ngomong nih.
Nah kenapa yang pra-peradilan tidak kamu terobos? Kenapa Pak menurut Bapak? Mengelak. Menurut pengamatan Bapak? Ya kalau saya mengatakan pasti kalah. Karena penyidik sudah melakukan mekanisme Dengan benar. daripada penegakan hukum dengan benar. Dari mulai lidik, menemukan bukti permulaan, melakukan penyidikan, mencari peristiwa pidana, dan menetapkan tersangka. Jadi tidak ada yang cacat di situ kan. Ya. Nah makanya mereka takut. Dan ada lagi yang kesleo tuh, salah satu kuasa hukum yang ngomong gini, ini harus dihentikan. Ya. Kalau nggak dihentikan, ini bisa jadi nanti Roy Suryo dengan Tifa pakai baju orange. Loh ya iyalah. Dia keceplok ngomong gitu loh. Kan memang SOP-nya begitu. Tapi ojo dia ngomong loh. Oh, suruh ganti yang hitam-hitam gitu. Emang mau main golf? Loh, kok nggak sadar dia ngomong tuh loh. Itu kan disadar orang keceplosan ngomong gitu loh kan. Yang dengerin itu ya rodok kaget juga. Loh, kenapa keceplosan ngomong gitu kan. Nah itu kira-kira ya. Kalau memang betul-betul memang kita piawai tidak merasa nih ya bahwa saya tidak melakukan perbuatan itu, bahwa yang betul kita harus menegakkan kebenaran itu, ayo bermain di pengadilan. Nah perlu saya informasikan kalau dia mengatakan menunjukkan ijazah Pak Jokowi, mana pembandingnya? Ya. Kan harus ada pembanding. Ini loh ijazah saya yang Asli. yang asli itu ini, yang palsu kamu tunjukkan dong. Loh, kamu nunjukkan bahwa itu palsu tapi tidak ada pembanding, dan yang kamu tunjukkan itu fotokopi. Kayaknya nggak pegang bukti apa-apa deh Pak. Ya nggak pegang bukti apa-apa, makanya udah mungkin sudah mulai ngaco gitu kan. Ya bukti gini aja lah. Kalau seandainya itu benar, masa Rismon, Pak Egy Sujana, terus Damai Rilis semua mundur semua. Karena sudah tahu bahwa itu ada dan asli dan bisa dibuktikan. Makanya saya katakan bahwa kan dia ngomong nih bahwa yang dipersoalkan adalah menurut mereka harus ijazahnya ditunjukin. Udah. Loh, udahnya kan kepada mereka tidak perlu ditunjukin kalau dari akidah hukum, kan gitu. Walaupun waktu gelar perkara diletakin di situ, dipegang memang ada. Tapi kalau saya penyidik, saya nggak akan tunjukin karena substansi permasalahan. Biar masuk semua gitu ya. Kan termasuk DHL, termasuk Egy Sujana, DHL dan Rismon kan karena lihat aslinya, justru sehingga itu dia tempuh jalan lain gitu. Loh, ya. kenapa nggak sadar yang lain? Padahal Kabid Humas juga udah bilang loh, udah diajarin loh. Kalian pengen RJ, ikutin aja. Tapi ikutin aja yang sudah berhasil gitu. Kan sudah diarahkan loh. Kenapa nggak mau ya Pak ya? Nah ya itu, kayak keras kepala. Sama salahnya satu. Kalau keras kepala, aku juga keras kepala sih. Masalah satu, kalau RJ itu ya nggak iso mas. Kenapa nggak iso? Loh ya narapidana ya nggak bisa RJ. Oke. Ya tapi kan Tifa bisa dong, kenapa nggak ditutup? Nah makanya. Apa diajak berteman? Ya rodok isin tapi gelem gitu kan. Iya. Tapi kayak didesak, kamu jangan sampai ini. Akhirnya dia pasang badan sendiri, walaupun dia sudah gamang. Saya tahu dia udah gamang tuh. Nah lihat aja pada saat dia ngomong aja pun sudah mulai nggak jelas gitu loh kan. Nah tapi khusus Rismon, tentu walaupun Pak Jokowi menyetujui RJ-nya pun dari sisi penyidik prosedur hukum nggak bisa ya karena mantan napi. Nggak bisa. Nah kan ada ketentuannya kan ada gitu. Makanya kalau sudah tahu kita kayak gitu, jangan macam-macam. Karena kita sudah ada trademark di sini. Kan saya kan nggak mau ngomong trademarknya itu residivis, kan nggak mau saya. Tapi ya faktanya seperti itu. Itu tadi barusan ngomong Bapak. Lah lihat ya. Mantan residivis tadi. Lali. Nah itu kesimpulannya di situ mas. Jadi kalau seandainya dia mempunyai suatu niat baik, kan nanti di arena persidangan kan bisa, oh ya saya sudah keseleo atau saya kilaf, saya permohonan maaf kepada pihak keluarga, pihak penegak hukum, hakim dan sebagainya. Itu kan ada faktor pemaaf di dalam putusannya. Bisa saja percobaan dan lain sebagainya kan gitu. Nah kalau ini ngeyel terus ya sudah. Ketika kita jadi klien, sebutlah tersangka seperti Roy Suryo dan lain-lain, tentu akan mencari pengacara yang track recordnya kebaca langsung gitu ya. Sering membebaskan klien, sering membela, sering segala macam lah ya. Ahli mediasi, bla 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 gitulah ya. Betul. Seharusnya begitu. Kenapa itu Pak? Lah itu tadi. Raja ngengkel itu kemudian
ada muatan-muatan tertentu. Oke. Dipaksa pokoknya harus begini gitu loh. Walaupun dia tahu ini udah salah, tapi dipaksa juga. Kan ada beberapa orang yang di belakang itu tahu sebenarnya dia hukum itu, tahu dia sebenarnya berat tuh, tahu etika prosedur daripada RG, tapi dipaksa supaya tidak tahu gitu loh. Yang saya sayangkan harga dirinya gitu loh, Mas. Dia kan tahu hukum, akhirnya orang membaca kok sedangkal itu sih ilmu pengetahuanmu. Sampai tadi saya lagi main golf tuh, kita kan ngobrol-ngobrol sambil jalan nih. Lo kok bisa ya sekelas kayak gitu orang kok ngomong RG kok bisa digebiahuya gitu ya. Lah saya senyum-senyum aja gitu kan. Yang mantan senior Bapak itu? Kok pemahamannya nggak beda dengan yang pengacaranya Roy Suryo juga? Saya juga nggak. Kan ada sempat debat apa? Selisih pendapat. Nggak sadar mereka. Makanya ojo onjolemi wong loh. Kan suatu ketika kan ya makanya kan yang maha kuasa itu kan adil. Ada suatu ketika celah-celah bolong yang tanpa mereka sadari, justru keceplosan kebukalah aibnya. Akhirnya kan diam tuh. Saya senyum-senyum aja membaca, mendengarkan tuh keterangan dari sini berbeda dengan keterangan sini, kontradiktif kan. Nah, makanya teman-teman semua tuh, itu kan banyak juga penyidik jenderal semua loh tuh yang main tuh. Ada 12 orang tuh. Ya, ada beberapa orang ya. Latar belakangnya ada serius semua, pada senyum semua. Ngobrolin kawan Bapak yang senior itu. Kan nggak ngomongan lah, cuma ngomong bahwa kok ada ya orang paham hukum, mengerti hukum, kok tidak bisa menjabarkan, membedah pengertian RG. Terus dikatakan bahwa LP itu harus dicabut semua, dari mana dasar hukumnya? LP dicabut, tapi berita acara pemeriksaan kan berdiri sendiri-sendiri. Nggak mungkin secara sama-sama diperiksa berita acara satu. Ya masing-masing, Rismon sendiri-sendiri diperiksa. Di mana peran masing-masing. Pengen gratis kayaknya. Lah ya itu makanya. Jadi saya juga bingung gimana nih ya. Tapi kembali lagi kesimpulan saya tuh Pak Agri. Ya saya mohon kepada para penegak hukum, jangan buat kebimbangan kepada masyarakat agar ada kepastian hukum. Katakanlah itu benar-benar, katakanlah itu salah-salah, sehingga ada muaranya gitu loh. Nah apa yang dikatakan penegasan daripada Pak Prabowo, saya simpan loh sampai sekarang tuh, bahwa aparat penegak hukum jangan main-main, tuntaskan. Kalau tuntaskan jangan tebang pilih. Kan nggak ada tuntaskan kecuali ada muatan politik, kan nggak ada di birunya situ. Atau bisa beralasan sih, saya segera mau tuntaskan sih Pak, tapi tiba-tiba saya ditelepon gitu gimana? Lah ya itu makanya. Lah kalau seandainya menyadur pesan daripada beliau Pak Prabowo, harusnya ke bawah tuh segera selesaikan. Nah jadi gak yang bersambut gitu loh. Lah di sini ngomong tegas, di sini kok mbleber gitu kan. Padahal udah di backup sama presiden ya. Nah justru itu, kenapa harus ragu-ragu, kenapa takut? Hajar aja. Toh dia kan untuk apa? Menunjukkan kebenaran hukum kan. Kenapa harus takut? Nantilah kita berperang di pengadilan nanti. Di pengadilan tunjukkan siapa kamu. Maka saya bilang seorang, who are you? Mungkin nggak Pak? Setelah P21, SP3 terjadi di JPU, Kejaksaan, atau di Ponering? Tidak mungkin. Tidak mungkinnya kenapa? Loh, dia menerima P21. Lo terus sampai di JPU kok dihentikan? Kecuali kalau itu dari awal penyidiknya JPU. Iya, dan deponering itu juga ada kriterianya. Tahu nggak seperti kayak gini? Dari dulu contoh nih, ada kasus dari KPK lari karena dia tidak punya kewenangan tuh larinya ke Kejaksaan. ke Kejaksaan. Nah, deponering dia. Karena substansinya salah semua. Itu hak daripada JPU. Dan memang dia penyidik tunggal waktu itu. Iya. Kalau ini limpahan dari... Ini kan limpahan dari penyidik. Pasti nggak bisa. Enggak, loh. Dia sendiri menyatakan P21, penyerahan tahap 2. Lo kok sampai di JPU kok dihentikan? Masuk di akal nggak kira-kira? Ya. Masuk akal saya, tapi kayaknya nggak masuk di akalnya Roy Suryo, Pak. Saya nggak ngerti sih kalau gitu. Tujuan daripada JP untuk P21 itu adalah dia menyiapkan dakwaan. Dakwaannya agar dia sempurna, bagaimana pada saat bersidang dakwaannya lengkap dengan bukti-buktinya, dengan saksi-saksinya, berkasnya dan lain sebagainya, sehingga memenuhi unsur telah terjadi dugaan perbuatan tindak pidana agar bisa bermain di pengadilan. Loh gimana kok P21 tapi hentikan? Dari Hongkong itu. Belajar hukum dari mana itu? Jadi ini
SP3-nya kalau sudah posisi hari ini sampai sekarang, yang konon sudah serah terima tapi belum menyatakan lengkap, misalnya nih, sampai dengan hari ini udah tertutup kemungkinan SP3 untuk Roy Suryo dengan status hukum yang seperti ini. Kalau Menurut pengamatan untuk Bapak? ya tertutup. Oke. Kalau untuk Roy Suryo tertutup, kecuali tidak bisa dibuktikan. Tapi untuk SP3 di dalam kasus itu tidak mungkin. Kan gitu. RJ pun udah lewat. Apalagi RJ. RJ malah Soalnya berkasan sudah dilimpahkan. Bukan hanya itu. Minum dulu Pak. Nanti Bapak marah-marah nanti. Lah aku dibilang kok Bapak itu nusul terus ya kan. Saya kalau sama Mas Agri nggak pernah serius ya. Iya. Tapi substansi kena Pak. Oke. Nah, kalau sudah harapannya sudah tidak ada, tipis saja memang udah nggak ada gitu ya. Masih ke minta sidang KPI? KIP? Saya sudah, maka saya bilang sudah nggak ngerti lagi saya. Kan saya bilang tadi segala jalur sudah diminta. Saya juga dirasani juga tuh sama AA itu. Ya. Loh, itu Pak Edi kita ngomong apa, masuk sini, masuk sini. Lah faktanya begitu. Nah, sekarang yang ini kok masukin. Ini kan celah hukum, menurut kamu kan celah hukum itu. Supaya bisa membebaskan Roy Suryo. Lah satu lagi celah hukum kenapa tidak kau lalui pra peradilan? Sebenarnya inilah saluran hukum yang benar. Karena itu bermuara berhenti atau tidak. Jawabannya, analisanya, Karena hakimnya tunggal. Udah pasti kalah. Loh kok cepet deh kok bilang kalah itu loh. Hal yang sama, kenapa dia nggak prediksi kalau ke MK itu pasti juga kalah? Kenapa dia juga nggak prediksi kalau perdata pasti dia juga kalah? CLS pasti dia juga kalah. Ke Kompolnas pasti juga ditolak. Kenapa nggak berasumsi seperti itu juga? Ke HAM juga tuh. Iya, ke HAM. Ya. Sekarang bicaranya HAM melulu si Roy Suryo, Pak. Itu. Loh, HAM emang bisa mengamputasi kasus? Kan nggak bisa. HAM itu perilaku daripada si penyidik ataupun aparat penegak hukum itu yang tidak sudah tidak hukum diberikan teguran itu, bukan menghentikan. Iya. Kan pernah saya katakan jangankan kamu HAM, sedangkan Komisi 3 aja tidak bisa menghentikan tuh kasus. Dia memberikan teguran sah-sah saja sebagai pengawas daripada aparat pemerintahan. Termasuk kan gitu. telepon juga sah-sah juga. Iso. Dan pernah saya ngomong, mereka kan pernah menghadap ke Irwasum. Nah, Irwasum nggak punya kewenangan menghentikan, memeriksa pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang, abuse, itu bisa. Kan itu sarannya Ugroseno. Lah ya, itu nggak habis pikir aku. Kok iso gitu loh kan? Itu saran Ugroseno itu, Pak. Makanya para penyidik ya senyum-senyum aja. Lah yang berhak yang menghentikan itu yang penyidik yang tahu posisi kasusnya bersama dengan atasan penyidik yang menandatangani penghentian itu. Bukan Irwasum. Irwasum periksa orangnya karena kau melakukan suatu pelanggaran etika prosedur. Tapi hentikan kasus itu nggak bisa. Saya itu sebenarnya pengen Pak Ugroseno di salah satu podcast. Ricky Sotohang itu nggak bener itu, salah semua itu komentarnya. Saya pengen begitu loh Pak. Kok enggak ya Pak ya? Berarti benar Bapak. Ya, saya kan ngomong apa adanya. Iya. Saya berharap itu muncul dari mulut dia. Ngomong sesuai dengan etika prosedur. Saya kan ngomong berdasarkan undang-undang. Lah terus mau dihajar jadi apa? Lah sama-sama mantan jenderal. Harusnya dia bicara juga berdasarkan undang-undang dong. Masa berdasarkan apa lagi? Saya nggak ikut campur saja. Itu urusan beliau lah. Yang penting urusan saya harus mencerdaskan masyarakat, bangsa dengan undang-undang yang benar, dengan etika prosedur yang benar. Jangan kita ajarkan masyarakat jadi menyimpang hukum. Nanti suatu ketika nanti keluarga kita di simpangan hukum, kamu terima atau enggak? Makanya kita harus cerdas gitu loh. Kalau masalah mereka melakukan itu ya silakan aja Mas Agri nilai sendiri. Ada apa kamu? Padahal kamu sendiri ngerti, paham dengan situasi. Saya nanya ke Bapak kok malah suruh nilai sendiri. Tak balik no. Oke. Nah, ada sekarang ini yang sedang dia narasikan adalah bahwa kalaupun sidang ini nanti tuh ini bukan sidang ijazah palsu tapi sidang laporannya Jokowi. Jadi ijazah palsunya harus dibuktiin dulu katanya Pak.
Seperti apa, Pak? Makanya saya sakit kepala gitu loh. Makanya saya bilang ini gimana lagi proses belajar gitu loh. Ada lagi yang apesnya itu dia tuh di bidang telematika tapi dia mulai membahas masalah etika prosedur hukum. Wah, keren banget, Pak. Hebat. Keren banget kemarin. Mereka adu Ahli argumentasi segalanya. dengan Ade Darmawan. Adi tuh. Darmawan. Saya senyum-senyum. Iya. Ade Darmawan kan jelas dia orang hukum. Iya. Dilawan dengan ini kan kacau balau jadinya Mesti kan. mati dulu Mas Roy kalau pengen RJ. Kalau pengen SP3. Udah pasti tuh undang-undangnya seperti itu Nah, bunyinya tuh. Nah, masalah tadi yang Mas Agri ngomong, kan udah jelas bahwa itu Dumas waktu dulu. Dumas bukan LP. Kabar Eskrim ya. Kenapa Dumas? Karena dia tidak punya legal standing. Jadi dianggap itu pengaduan masyarakat diduga ada pemalsuan ijazah. Dicoba lidik oleh pihak kepolisian, Bareskrim. Nah, coba dicek ke laboratorium forensik. Tentunya bukan hanya itu aja, saya yakin akan cross check ke UGM. Ternyata asli, makanya dihentikan lidiknya. Oh, statusnya itu. Iya. Oke. Nah, yang di Polda ini adalah pencemaran nama baik, fitnah. Makanya kena Undang-Undang ITE juga. Malah dibilang ada penyelundupan pasal katanya, Pak. Ini penyelundupan narkotika atau apa gitu kan? Dari awal kan aku juga tahu itu udah ada memang. Lah ya makanya. Kok piye kok diselundupkan gitu loh. Emang orang bego tuh tahu diselundupkan atau enggak gitu loh kan. Iya. Tapi wes terserah dia lah. Nah, sekarang kita berbicara dengan dasar inilah di persidangan. Nanti hakim kan nanya nih. Iya. Pak Jokowi, Pak Jokowi melaporkan pencemaran nama baik, fitnah ini dasarnya apa? Oh gini loh Pak Hakim, perlu saya jelaskan, saya kan dicemarkan Pak, saya dianggap mempunyai ijazah palsu Pak. Ini loh Pak saya tunjukin Pak, Yang ini aslinya. aslinya Pak, ijazah SD, SMP, SMA, S1, itu baru ditunjukin. Tapi substansi permasalahan adalah pencemaran nama baik, oh jadi wale-wale gitu loh. Ini kok ijazah tunjukin dulu loh. Kamu belajar dari mana gitu. Itu yang di framing terus-terusan oleh Refli Harun, Pak. Lah, that's karena itu saya juga bingung belajar dari mana gitu kan. Oh, hukum tata negara kayaknya, Pak. Nah, Profesornya tata negara, Pak. sekarang ya Mas Agri saya minta ijazah perguruan tingginya. Terus saya nggak percaya. Tunjukkan. Lah sampai nesurah. Nesu. Lah ya makanya. Apa hakmu? Loh iya. Itulah. Memang saya nggak punya hak memang. Tapi kan sok jagoan saya minta-minta kan. Oh, gua kampleng ya. Makanya. Ya benar itu. Iya. Enak ya kon. Yang punya ijazah aku kok sampai kok minta-minta kan. Kecuali gitu. kalau saya ngelamar kerjaan ke Bapak. Ah, itu beda. Baru. Mana ijazahmu? Ya. Lah ini nggak ada hubungan hukumnya. Merasa dirugikan enggak? Apa enggak? Lo kok minta-minta nagih tunjukin aja. Makanya ya fansnya juga bilang, udahlah tunjukin aja ijazahnya dulu. Enggak selesai kok. Kan udah ditunjukin, Pak. Makanya sekian ratus juta tunjukin aja ijazah semua. Satu-satu dipanggilin ke rumah Pak panggilin. Jokowi ya. Tunjukin satu Jangan ijazah. lupa ya nanti 2009 nyoblos Pak Waduh. Mas Gibran gitu. Nih ijazah saya gitu ya. Sebenarnya kalau kita waras ini ya Mas Agri ya. Waktu Pak Jokowi itu jadi wali kota Solo yang pertama kali ya. Itu lawannya orang yang kuat loh. Orang kuat mantan Danrem kok nggak salah tuh. Tapi kalah. Jokowi itu sebagai tukang kayu pada saat itu nggak ada apa-apanya. Tentunya kan dari pihak KPU kan nanya mana ijazahnya. Udah diverifikasi, udah dilegalisir. Pada saat dilegalisir kan ada pasti cap perguruan tingginya, di cross check. Perguruan tinggi cap itu sesuai dengan aslinya. 2 kali lolos. Masa bego KPU nih? Iya. Masuk gubernur. Lolos. Masa di KPU provinsi bego juga? Masuk ke presiden 2 kali lolos. Masa bego semua KPU pusat? Lawannya nggak tanggung-tanggung Mas Agri. Iya. Pak Fauji Bowo di gubernur. Iya. Pak Prabowo di presiden. presiden. Di Gerindra tuh kan banyak orang-orang pinter. Pasti pertama sekali yang dicek itu adalah cacat administrasi nggak? Kalau sudah cacat administrasi berarti dia gugur. Nyatanya liwat kok. Roy Suryo mikirnya nggak kayak gitu, Pak. Lah ya, Mang. Wes pokoknya Acara ya. salah. Pokoknya Wes ijazah nggak pokoknya. genah gitu ya. Nah, kan pokoknya terus dia, Pak. Palsu kan gitu kan. Iya. Ini